Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita mulai pelajaran tafsir, melanjutkan tafsir surah Al-Isra, dan akan diakhiri kurang lebih jam 5:30. Jadi bapak-bapak, ibu dan sekalian, sudah kita baca surat Al-Isra sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Ayat-ayat ini yang dibaca tadi mulai dari ayat ke-3 ya. Ayat 2 ya. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang mudah saja saya bukan kemarin dari tafsir Al-Baghawi, ternyata sanadnya itu tidak sahih, jadi saya tidak lanjutkan lagi. Nah, saya sampaikan yang dari tafsir Ibnu Katsir ini aja ini lebih mudah. Karena ini kan cerita bukan sesuatu ayat yang menjadi hukum yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita yang kalau Allah bercerita itu tujuannya supaya kita mengambil pelajaran dari cerita itu. Pelajaran apa yang harus kita ambil. Nah, di sini saya bawakan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa sesungguhnya di dalam kitab itu Dia telah menetapkan terhadap Bani Israel. Wa qadayna ila bani Israil, gitu kan. Allah telah menetapkan terhadap kaum Bani Israel. Dengan kata lain, Allah telah memberitahukan terlebih dahulu. Ini kelihatan enggak tulisan ini? Kalau kurang gede digedein lagi. Mungkin masih bisa tuh digedein lagi tuh. Nah. Dengan kata lain, Allah telah memberitahukan terlebih dahulu. Jadi beritanya sudah disampaikan terlebih dahulu melalui kitab Taurat kepada mereka Bani Israel di dalam kitab yang diturunkannya kepada mereka, yaitu kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marratain, itu bahwa mereka kelak akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Ya, ini jadi perbedaan pendapat dalam kalangan para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan peristiwa kelakuan Bani Israil yang merusak di muka bumi, yaitu melakukan perusakan adalah melakukan perbuatan maksiat, menyelisih kitab Taurat dan berbuat kemaksiatan.
Jadi kemaksiatan itu sudah diawali pada zaman Bani Israel. Mereka yakin kepada kitab Taurat, mereka percaya kepada kitab Taurat, tapi tidak yakin kepada kitab Taurat. Mereka baca kitab Taurat siang malam tapi tidak mengerti isinya. Persis seperti kita umat Islam zaman sekarang. Siang malam baca Al-Quran tapi ditanya itu artinya apa? Enggak tahu. Maka Nabi mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Nabi pernah bilang begitu dalam sebuah hadis yang sahih. La ya'tiyanna ala ummati, sungguh benar-benar akan datang kepada umatku ma ata, sesuatu apa yang pernah datang ala bani Israel, kepada orang-orang Bani Israel. Hatwan na'li bin na'li, kata Nabi Muhammad SAW. Setapak demi setapak, pelan-pelan, setapak demi setapak, umatku akan meniru Bani Israel, kata Nabi. Apa yang pernah terjadi pada Bani Israel akan menimpa kepada umatku. Hadwan na'li bin na'li. Fa in kana minhum, kata Nabi, sampai-sampai Nabi mengatakan, maka jika pernah ada di antara mereka Bani Israel man ata ummahu, ya, orang yang berzina dengan ibunya, layak man ata ummahu, fa in kana minhum man ata man ata ala ummihi fa in minhum man ata ummahu, maka bila pernah terjadi di antara Bani Israel orang yang berzina dengan ibunya, lakana min ummati mayyasna'u dzalik, kata Nabi begitu. Maka sungguh akan ada di antara umatku yang berbuat seperti itu. Dulu Bani Israel terpecah belah. Kata Nabi lagi selanjutnya, dulu orang-orang Bani Israel yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat, mereka berpecah belah, kata Nabi, menjadi 71 golongan, menjadi 71 sekte, golongan keagamaan. Nanti umatku, kata Nabi, akan terpecah sebagaimana orang Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah pula menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Nabi, semua golongan di antara umatku yang 73 itu tadi akan masuk neraka semuanya, illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Nah, para sahabat terkejut, kaget mereka. Waman hum ya Rasulullah, dan siapakah mereka ya Rasulullah, golongan yang selamat itu tadi? Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Golongan yang selamat atau firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Golongan apa aja namanya, boleh macam-macam. Tapi golongan tadi adalah golongan umat Islam yang ana alaihi wa ashabi. Aku berada pada mereka dan sahabatku juga ada pada mereka. Maksudnya golongan umat Islam yang mengamalkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan ajaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di antara golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka, 72 golongan. Yang masuk surga cuma satu golongan. Nah, kita berharap kita termasuk yang satu golongan itu aja, gitu loh. Jangan ikut yang 72 tadi. Makanya kita tidak pernah menamakan diri kita nih, itu pengajian dulu hidayah itu pengajian orang-orang Islam yang apa sih itu? Apa Salafi atau apa namanya Nahdiyin atau Muhammadiyah atau apa sih itu? Atau Wahabi atau apa sih itu? Kita jawab, kita bukan siapa-siapa. Bukan seperti yang kamu bilang itu tadi, kami adalah muslim, nahnu muslimun, fashhadu bi anna muslimun, itu ayatnya. Maka saksikanlah oleh kalian semua wahai masyarakat Indonesia, ya,
Bi'anna bahwasanya kami ini muslimun, orang-orang muslim, sekumpulan orang-orang muslim yang pagi-pagi setiap pagi belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran supaya tahu isi Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dan tahu isinya. Dan yang lebih penting dari semua itu bukan hanya pandai membaca Al-Quran dan tahu artinya, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita cari, ya. Jadi wa qadaina ila bani Israil, itu la tufsidunna fil ardi marratain, itu mereka berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Apa namanya? Lanjutannya bunyinya apa itu? Wa laqad ataina ila bani wa qadaina ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, gitu ya. Ya. Hah? Oh ya. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab, gitu ya. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini sifat Bani Israil yang akan ditiru juga oleh umatku ini. Sudah kami beritakan dalam Al-Quran bahwa mereka akan berbuat maksiat. Dulu Bani Israil 2 kali. Kalau umat Islam bukannya 2 kali, berkali-kali. Terus menyombongkan diri. Bani Israil itu menyombongkan diri. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka berlaku menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jelasnya kata Ibnu Katsir dalam kitab penjelasannya ini, mereka akan berbuat sewenang-wenang, melampaui batas, durhaka terhadap orang lain. Tuh, Bani Israil sama seperti Israel sekarang itu loh. Kan sewenang-wenang itu sama orang Palestina itu. Dan merasa hebat dengan persenjataan mereka. Nah, kita jangan begitu, ya. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini tadi sama dengan apa yang disebut oleh Allah dalam ayat lain melalui firman-Nya ini. Dalam ayat lain bunyinya begini: wa qadaina ilaihi dzalikal amr anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan ini ayat yang senada tapi tidak tentang Bani Israil. Ya, ayat ini bicara tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut kan di atasnya Nabi Musa. Nabi Lut kan sebelum Nabi Musa toh? Ya enggak? Nah, Nabi Ibrahim itu nanti sesudah itu kan Nabi Lut alaihissalam. Ya, benar enggak? Ya. Wa qadaina ilaihi, dan telah kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Lut, annadabira haula, bahwasanya mereka itu haula, dabira haulai, anak cucu pokok dari apa namanya ya, dabiro itu artinya punggung, maksudnya semua mereka itu, ya ini kaumnya Nabi Lut yang tidak mau nurut kepada Nabi Lut, maqtu'um musbihin, maqtu'un, kaum yang akan diputus, maksudnya dibinasakan, ya. Keturunan dari mereka semua itu dibinasakan, musbihin, di waktu subuh. Bencana sering terjadi di waktu subuh. Banjir sering terjadi di waktu subuh. Gempa bumi juga bisa atau sering terjadi di waktu subuh atau di waktu malam. Nah, ini dulu pernah menimpa kaumnya Nabi Lut. Nah, yakni yang dimaksud dengan ayat ini, telah kami beritakan terlebih dahulu kepada Nabi Lut, sebagaimana telah kami beritakan lebih dahulu kepada Bani Israil bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Nah, Nabi Lut diberitahu bahwa umatnya, kaumnya akan dibinasakan oleh Allah di waktu subuh. Tuh. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke berapa ya tadi ini? Ayat yang ke-5, ya tadi kan ayat yang ke-4 ya.
Fa idza jaa wa'du ulahuma fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ulahuma fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum maka apabila jaa telah datang wa'du ulahuma janji atau ancaman yang dijanjikan ulahuma salah satu dari kedua yang dijanjikan tadi, mereka akan berbuat kerusakan dua kali. Kalau sudah datang yang pertama kali dari dua itu tadi, dua peristiwa kerusakan Bani Israel tadi, ba'asna 'alaikum kami bangkitkan kepada mereka ibadan lana hamba-hamba kami, ibadan lana hamba-hamba bagi kami, maksudnya hamba kami yang uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami atau manusia-manusia itu tadi mempunyai kekuatan yang dahsyat, uli ba'sin syadid, mempunyai bahaya yang besar karena mereka pasukan yang kuat itu. Fajasu lalu mereka merajalela khilalad dia di sela-sela perkampungan, di sela-sela negeri-negeri mereka. Wakana dan itu adalah wa'dam maf'ula, satu janji yang pasti diperbuat. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan dikerjakan oleh Allah, akan dilaksanakan oleh Allah. Ini ayat ini oleh Ibnu Katsir diterangkannya begini. Ini ayat terjemahan Kementerian Agama dulu. Fa idza jaa wa'du ulahuma maka apabila datang saat hukuman, wa'du diartikan saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, ya, dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang perkasa, uli ba'sin sadid, diartikan hamba-hamba kami ibadal lana uli ba'sin sadid, hamba-hamba kami yang perkasa. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Jadi mereka masuk ke perkampungan orang Bani Israel, yang punya harta dirampas hartanya, yang punya istri dirampas istrinya. Tuh, pokoknya dijajah. Wa kana wa'dam maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Terjemahnya begitu di dalam Kementerian Agama. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir begini penjelasannya, ya. Maka apabila telah datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, maksudnya bila telah tiba saat pembalasan bagi kejahatan yang pertama, Bani Israel melakukan kejahatan, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, menyelisih kitab Taurat, bahkan membunuh nabi mereka. Itu kalau sudah datang balasan dari kejahatan mereka yang pertama, di antara dua kejahatan tersebut, ba'asna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu kami kuasakan diri kalian di tangan bala tentara dari kalangan makhluk kami yang memiliki kekuatan yang besar, yakni tentara yang mempunyai kekuatan, perlengkapan dan kekuasaan yang besar. Siapa mereka? Nah, ini para ahli tafsir berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kedua kemaksiatan yang mereka lakukan itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan itu terjadi sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Karena enggak disebutkan oleh siapa dua golongan tentara tadi. Ada yang mengatakan satu Raja Nebukadnezar itu kah? Yang satu lagi siapa itu namanya, lupa saya, ya. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung mereka. Nih, mereka menguasai negeri kalian dan menempuh jalan di antara rumah-rumah kalian, datang dan perginya tanpa merasa takut kepada seorang pun. Jadi tentara tadi udah masuk ke kampung-kampung tadi, merampas apa yang mereka miliki dan membawa pergi. Wa kana wa'dam maf'ula. Ini loh saya terangkan. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan nih. Saya bacakan ada di sini, ya, sudah
ditarjemahkan. Ulama tafsir dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf itu ulama zaman dulu, mulai dari kalangan Nabi Muhammad SAW sampai para tabi'ut tabi'in ya. Dan ulama khalaf itu belakangan, termasuk ulama masa zaman sekarang. Berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan orang-orang yang menguasai mereka. Siapakah mereka sebenarnya? Riwayat atau hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa yang berkuasa atas mereka itu adalah tentaranya Jalut zaman Nabi sebelum diutusnya Nabi Dawud alaihissalam. Tentara Jalut atau Goliat kalau dalam agama Kristen disebut tentara Goliat itu. Dan bala tentaranya. Sesudah itu baru berkuasalah ini Nabi Dawud karena dia berhasil membunuh Jalut itu. Itu peristiwa yang pertama. Ya. Karena itulah disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya ayat yang kelima, setelah Bani Israel dijajah oleh bangsa lain, kemudian kami kembalikan kejayaan mereka. Nih, tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Tsumma kemudian radadna kami kembalikan lakum kepada kalian wahai Bani Israel al-karrata pengulangan alaihim kepada mereka. Maksudnya kami kembalikan mereka kembali menjadi bangsa yang jaya lagi setelah dijajah oleh Jalut. Ya, ini dengan di bawah pimpinan Nabi Dawud alaihi salam. Jadi Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud termasuk sesudah Nabi Yusuf ya? Ya apa enggak? Ya, benar ya. Sudah Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail dulu, kemudian Nabi Ishak, terus baru Nabi Yusuf dan Yakub ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus kemudian Nabi Ayub dan seterusnya sampai kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Benar ya? Ya, nanti dicek lagi sejarah para nabi. Ya, jadi kemudian kami kembalikan lagi kekuasaan itu kepada mereka di bawah kekuasaan Nabi Daud. Nabi Daud diangkat jadi raja, padahal Nabi Daud orangnya kecil. Jalut orangnya gede. Nah, ini ada penelitian dari para ahli sejarah dan ahli ahli antropologi. Orang-orang hebat di masa dulu itu orangnya pendek-pendek. Nabi Muhammad SAW enggak tinggi, tapi juga enggak pendek banget, sedang. Tinggi banget, jangkung juga enggak, pendek banget juga enggak. Terus Nabi Dawud pendek juga, Nabi Musa pendek juga itu. Ya. Terus orang-orang hebat di seluruh dunia nih, termasuk Napoleon Bonaparte, itu orangnya pendek, tapi luar biasa kekuasaannya itu, zamannya dia berkuasa. Begitu seterusnya. Jadi kalau di sini ada orang pendek-pendek hebat-hebat nih, ya itu keturunannya itu tadi orang-orang hebat. Nah, di sini siapa yang pendek tapi hebat siapa ya? Itu biasanya begitu, Pak. Presiden kita yang luar biasa itu sebetulnya selain Insinyur Soekarno, selain Soeharto, Habibie itu. Pendek orangnya itu, pinternya luar biasa. Sayang beliau berkuasa cuma 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Masya Allah. Coba kalau dia pegang kekuasaan terus nggak diturunkan, dianggap ini bagian dari Orde Baru terus disingkirkan. Akhirnya penggantinya ya begitu-begitu aja, apalagi yang belakangan sebelum ini. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Wa amdadnakum dan kami
banyakkan kepada kalian wahai Bani Israel, kami panjangkan. Amdadna itu arti asalnya kami panjangkan, maksudnya kami banyakkan. Kum kepada kalian wahai Bani Israel, kami berikan kepada kalian dengan jumlah yang banyak, bi amwali wa banin, dengan harta benda yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua wahai Bani Israel aktsara nafira, kelompok yang paling banyak. Kelompok yang paling banyak bala tentaranya. Nafiron ini golongan atau kelompok, aktsar yang paling banyak. Nah, ini penjelasan ayat ini kata Ibnu Katsir begini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim, kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka. Jalut dikalahkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud naik tahta jadi raja Bani Israel. Kita tahu Nabi Daud kan waktu berkuasa hebat banget beliau, dan beliau pemimpin raja yang bijaksana, yang adil, mengurusi rakyatnya benar-benar, walaupun istrinya 100. Misalnya Nabi Daud itu sudah nabi, rasul, raja, kaya raya, istrinya 100, Pak. Zaman dulu memang syariatnya begitu. Syariat nabi-nabi zaman dahulu itu boleh beristri sampai berapapun, sampai 100. Nabi Sulaiman itu sampai 1000 istrinya. Masya Allah. Nah, syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya membolehkan seseorang kalau mampu dan adil boleh beristri lebih dari 1. Boleh, bukan wajib loh. Boleh beristri lebih dari 1, maksimal 4. Kalau orang bertanya kenapa kok Nabi istrinya 9, kenapa beliau Nabi pernah beristri menikah sampai 13 kali, itu khusus untuk Nabi saja. Tapi ada sebagian orang di Indonesia ini, sebagian kiai, ustadz di Indonesia yang salah paham. Jadi menikah masna wa sulasa wa ruba. Orang Islam ini diperbolehkan menikah masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. Oh, jadi orang boleh punya istri 2, 3, 4. 2 dan 3 dan 4. Berarti 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Jadi boleh orang Islam beristri 9. Tuh, ada yang menafsiri begitu. Orang Madura itu, kiai yang di Madura sana. Oh, jangan kaget kalau ada orang Madura yang punya istri. Sekali berita pernah heboh dulu, ada seseorang menikah langsung 4 orang istri. Orang Madura ini, istrinya 4, menikah sekaligus langsung 4. Ya, pernah diberitakan kan di koran-koran tuh. Tahun berapa tuh lupa saya sudah. Nah, sudah ya. Jadi ya itu tafsir yang menyimpang, tafsir yang tidak lazim, tafsir yang tidak masyhur. Ya, sudah ya, itu cerita saja. Saya sampaikan sebagai cerita saja. Lalu dikatakan telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa orang-orang yang dimaksud adalah raja. Nah, ini namanya Sanjarib dan bala tentaranya. Nah, diriwayatkan lagi oleh jalan lain yang dimaksud dengan penguasa yang pernah menguasai Bani Israel adalah Raja Bukhtanasar. Bukhtanasar atau Bukhtanasor yang kemarin dibaca riwayatnya itu, yaitu Raja Babilonia. Ya, ini nanti baca sejarah dunia ini ada ini. Sehubungan dengan hal ini, Imam Ibnu Abi Hatim telah menuturkan kisah yang aneh dari Sa'id bin Jubair tentang fase-fase peningkatan yang dialami oleh Bukhtanasar. Ya, Bukhtanasor. Dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lain yang lebih tinggi sehingga berhasil menempati kedudukan raja. Asalnya Raja Bukhtanasar atau Bukhtanasor ini adalah seorang yang miskin, pengangguran, lagi lemah ekonominya. Kerjanya hanya meminta-minta kepada orang lain dan mendapatkan sesuap nasi. Jadi sejak zaman dulu raja yang berkuasa tapi lalim, zalim, itu asalnya itu cuma orang miskin. Banyak di negara kita ini pejabatnya asalnya orang miskin. Yang saya pernah baca di berita dan itu diceritakan oleh yang bersangkutan. Menteri kita yang salah satu menterinya Pak Prabowo, bukan menteri kita ya, kita kan nggak punya apa-apa. Menterinya Pak Prabowo namanya Bahlil itu loh.
Itu dulu asalnya dari, kalau nggak salah dari Fakfak ya. Dari Fakfak, dia itu yang dari Golkar itu, dia ini sekarang jadi ketua umum Golkar ya. Dia itu asalnya cuma buruh di pelabuhan gitu. Tapi sekarang jadi apa? Menteri Menko apa menteri? Menteri ya? Nggak tahu, aku nggak hafal. Bahlil itu orang nggak terkenal, sekarang jadi pejabat tinggi. Kayak begitu memang bisa terjadi seperti itu. Tapi pada umumnya dolim. Ya, ini seperti Bukhtanasar ini, raja hebat ini. Awalnya dia hanya orang miskin, pengangguran, lemah ekonominya, kerjanya minta-minta kepada orang lain mendapatkan suap nasi. Kemudian setapak demi setapak keadaannya meningkat sehingga sampailah dia pada kedudukan yang tinggi dan berhasil menjadi raja. Setelah menjadi raja, dia berjalan bersama pasukannya menyerang negeri-negeri yang ada di sekitar Baitul Maqdis dan membunuh banyak manusia dari kalangan Bani Israel yang mendiaminya. Ini pelajaran yang kita dapat dari ayat ini, Pak. Kalau kita meniru Bani Israel, nanti kita akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat, yang menjadi penguasa kita jahat, dolim. Tuh, yang duduk sebagai penguasa di negara kita nanti orang-orang dolim. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyikat habis tuh orang-orang yang dolim itu. Mudah-mudahan, ya. Kan beliau punya menteri keuangan yang beda dengan yang sebelumnya. Dia mau mengusut semua yang kebocoran-kebocoran dari uang-uang negara ini kemana larinya. Sampai bea cukai diobrak-abrik sama dia. Zaman menteri perekonomian siapa namanya itu yang sudah meninggal dunia itu, Rizal Ramli juga pernah begitu. Dia datang ke Tanjung Priuk, dia periksa semuanya. Dia sikat habis itu. Wah, kalangan bea cukai kelabakan ini. Tapi tidak lama kemudian Rizal Ramli dipecat. Astagfirullahaladzim. Kalau menteri kalau baik kayak gitu, mudah-mudahan ini Purbaya nggak dipecat ini. Ya, dilindungilah Pak Prabowo biar dia mau kerja dengan caranya selagi tidak melanggar undang-undang. Nah ya, nah ini. Kemudian tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir cuma maudhu. Ya, jadi maudhu itu dhaif, palsu, sehingga yang kemarin tuh tinggal saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada nih kisah-kisah Israiliyat dimuat oleh Ibnu Katsir. Jadi menurut kami tidak ada gunanya diketengahkan dalam kitab tafsir ini, mengingat sebagian diantaranya ada yang maudhu, buatan orang kafir zindik dari kalangan Bani Israel. Ya, tetapi sebagiannya yang lain ada yang berbeda, yang sahih, ya, yang tidak memerlukan lagi. Apa yang dikisahkan kepada kita oleh Allah di dalam kitab Al-Quran sudah cukup tanpa memerlukan informasi dari kitab-kitab lainnya. Ya, sebelumnya Allah dan Rasulnya telah membuat kita tidak memerlukan berita dari mereka, dari orang-orang Bani Israel tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang keadaan mereka bahwa ketika mereka berlaku melampaui batas dan sewenang-wenang, ini kesimpulan Ibnu Katsir yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau orang berlaku melampaui batas sewenang-wenang, zalim, sebagaimana orang Bani Israil berbuat zalim, Allah menguasakan diri mereka kepada musuh-musuh mereka yang menghalalkan segalanya, menghalalkan kehormatannya dan merajalela di kampung-kampung serta merampas isi rumah-rumah mereka, menindas dan menghinakan mereka. Hal ini dilakukan oleh Allah atas mereka sebagai pembalasan yang setimpal dari perbuatan mereka sendiri. Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada manusia hidupnya sengsara, itu karena dia melakukan perbuatan zalim. Harusnya menyembah Allah, dia enggak menyembah Allah. Harusnya dia sholat, dia enggak sholat. Akhirnya dia hidupnya sengsara dalam hidup ini. Kalau orang beriman enggak mungkin dia hidup sengsara. Miskin boleh tapi tidak sengsara. Apalagi kalau dia kaya raya, beriman kaya raya, nyaman lagi itu, enak lagi itu. Karena sesungguhnya sebelum itu mereka telah berbuat sewenang-wenang membunuh banyak orang dari kalangan nabi-nabi dan para ulama. Jadi kesalahan kedua yang dilakukan oleh Bani Israil adalah yang pertama menyimpang dari kitab Taurat, yang kedua berbuat kerusakannya adalah membunuh para nabi-nabi mereka dan para ulama mereka. Jadi kelakuannya Bani Israil itu membunuh nabi mereka sendiri. Di antara nabi yang mereka bunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
Nabi Zakaria matinya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Masya Allah. Ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam suatu hadis ini ya dari Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab dia bercerita bahwa Bukhtanasar menguasai negeri Syam, negerinya orang-orang Bani Israel, ya, Palestina sekarang ini ya, dan merusak Baitul Maqdis serta membunuh para penghuninya. Kemudian Bukhtanasar datang ke Damaskus, Syria sana. Di Damaskus itu dia menjumpai darah yang mendidih di atas buih air. Kemudian Raja Bukhtanasar menanyakan kepada penduduk kota itu, ini darah apa ini? Ya, mereka jawab, kami telah menjumpainya dalam keadaan seperti ini sejak bapak-bapak kami dulu. Setiap kali Bukhtanasar memasuki kota itu, dia melihat darah itu mendidih. Maka Bukhtanasar melakukan pembantaian atas darah itu yang memakan korban sebanyak 70.000 orang dari kalangan orang-orang Muslim dan lain-lainnya. Jadi kalau di Palestina sekarang saudara kita dibantai oleh Israel, yaitu mereka mengalami nasib seperti yang dialami oleh Bani Israel zaman dulu. Kisahnya asal mulanya kenapa sampai Palestina dikuasai Israel? Karena waktu mereka diberi kejayaan, orang-orang Palestina, saudara kita di Palestina itu tidak menjalankan agama dengan baik, tidak mempelajari Al-Quran dengan baik, tidak mempelajari Al-Quran. Akhirnya mereka dikuasai oleh Israel. Nah setelah dikuasai Israel baru sadar, baru mulai belajar agama. Udah terlanjur, negara udah dikuasai oleh mereka. Tuh. Maka Bukhtanasar melakukan pembantaian ya, sampai puluhan ribu orang. Setelah itu barulah darah tersebut tenang, tidak mendidih lagi. Cuma kisah ini sahih sampai kepada Sa'id bin Musayyab. Dan kisah inilah yang terkenal, yaitu yang menyebut bahwa Bukhtanasar telah membunuh orang-orang terpandang dan para ulamanya, sehingga tiada seorang pun yang dibiarkan hidup dari kalangan mereka yang menghafal kitab Taurat. Semuanya dibunuh oleh Bukhtanasar. Selain itu, Raja Bukhtanasar juga menahan anak-anak para nabi dan lain-lainnya. Kemudian terjadilah banyak peristiwa dan kejadian yang sangat panjang bila diceritakan ya, disebutkan seandainya kami menjumpai hal yang sahih ya atau yang mendekati sahih, tentulah diperbolehkan mencatatnya, karena banyak cerita yang tidak sahih tidak dimuat di sini. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-7. Nah, ini ayat yang penting sesudah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang bercerita tentang Isra Mi'raj di ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai 6 bercerita tentang Bani Israel. Ayat yang ke-7 dan seterusnya ini nanti penting-penting semuanya, bagus-bagus semuanya. Tapi karena waktu sudah lebih dari 5:30, kita akhir sampai sini aja dulu. Kita sambung lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.